yang ingin saya mendapatkan pencerahan lebih lanjut adalah tentang ruh, jiwa, nafsir, nyawa, sukma tadi. Kira-kira kesamaan dan perbedaan masing-masing itu apa dan tempatnya masing-masing di mana di dalam diri kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini termasuk hal yang dibahas dikaji dalam ilmu tasawuf. Karena bertingkat-tingkatnya kasyaf dan pengetahuan mursyid-mursyid kita, ulama-ulama tasawuf kita, dan bertingkat-tingkatnya ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka, maka terjadilah nanti sedikit-sedikit perbedaan dalam menjelaskan ini, Pak. Ya. Saya coba menggabungkan saja, merangkum dari pendapat masyayikh Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, dan buku-buku yang dijelaskan ulama-ulama kasyaf, hadis lebih besar termasuk Ibnu Arabi. Sebenarnya ruh kita itu satu. Pada hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut ruh itu satu awalnya. Akan tetapi ruh yang satu ini dia memiliki pakaian-pakaian ruhani. Dibalutkan di dalam dirinya itu pakaian ruhani. Ada pakaian ruh sultani, ada pakaian ruh sayrani rawani, baru di pakaian cahaya ruh masuk kepada ruh jismani. Nah, apabila kita bisa membersihkannya ini, meleburkan ruh jismani ke sayrani rawani, dibersihkan dia, maka nanti yang paling bersih itu adalah ruh Rabbani. Maka tiga ruh ini akan mengikuti ruh Rabbani. Maka dia bertindak. Maka yang mana yang paling kuat di dalam kita, dalam diri kita, itulah yang mengendalikan diri. Kalau ruh jismani yang paling kuat, maka kita akan jadi rakus seperti binatang. Kehidupan kita penuh dengan jasmania. Tapi kalau ruh Rabbani yang mengendalikan jasmani kita, maka kita akan menjadi wali. Para nabi dan para rasul yang mengendalikan jiwa mereka, diri mereka itu ruh Rabbani. Ya. Maka Nabi itu kan sering berdoa. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, "Wala takilni ila nafsi tarafata aini." Janganlah kau serahkan aku kepada jiwaku walaupun sesaat. Artinya apa? Dia ingin yang mengendalikan dirinya adalah Allah Ta'ala langsung. Nah, jadi di situ kita pahami wala takilni ila nafsi. Nafsi itu adalah lebih cenderung kepada ruh jismani atau mendekati ruh rohani, sayroni rawani. Kenapa? Karena jiwa itu dia masih sifat kebinatangan. Di situ ditempelkan sifat kebinatangan. Menempel hawa nafsu, sifat kebinatangan di situ lagi. Ya. Nah, sebagian mengatakan jiwa itu, nafs itu adalah ditandai dengan adanya nafas. Jadi nafas itu, jiwa itu, itulah yang menghubungkan antara ruh tadi dengan jasmani. Itulah yang disebut dalam bahasa Indonesia dengan istilah nyawa. Ya. Tapi ada juga yang memahami nyawa itu adalah hayat. Hayat itu adalah ruh yang memberi hidup. Karena nanti sebagian ulama ada yang membagi ruh ini 9 macam, ada yang 7 macam, ada yang mensederhanakannya 4 lapis seperti tadi. Yang 9 macam itu menyebut itu ada ruh kebinatangan, ada ruh hewaninya. Nah, itu begitu. Hawa nafsu itu dianggap ruh juga, bagian dari ruh. Tapi ruh yang sifatnya mengajak kepada kejahatan. Nah, kan sebagian nanti ada mengatakan yang dimaksud dengan nyawa itu jiwa. Ketika sperma masuk ke dalam rahim kaum istri, sperma itu kan hidup. Nah, dia berproses. Kehidupan yang ada sperma itu dia sudah termasuk jiwa. Dia membentuk. Dia bergerak sendiri. Nah, itu sudah ada jiwanya, tapi belum ada ruhnya, belum dihidupkan. Sudah ada nyawanya. Sebagian nyebut gitu, Pak. Jadi beda-beda.
Nah, adapun yang sukma itulah jiwa yang berpikir. Nah, sukma. Jadi jiwa itu hanya ada, sukma itu hanya ada waktu kita hidup. Ketika kita mati, nggak ada lagi sukma. Yang ada jin korin sama ruh. Maka nanti kalau ada penampakan gaib ruh, itu kalau nggak jin korin, bisa jadi nanti ruhnya itu tergantung amal solehnya. Kalau selama di dunia ruhnya itu masih kotor, maka kelihatan ruhnya kotor, jiwanya yang datang. Bisa sekelas dengan jin korin, joroknya. Kalau orang banyak melihat. Tapi kalau ulama-ulama Rabbani, itu ruhaninya terang benderang. Abu Bakar, Imam Ali, sahabat-sahabat terang sekali ruhaninya gitu. Tapi kalau orang-orang yang jahat, ruhaninya ya itu tergantung kualitas dirinya kan ketika dia kembali kepada Allah. Nah, tidak sama dia, Bang. Yang paling terang itu adalah yang paling indah ruhani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kelihatan ruhaninya itu wah, kita meraung menjerit-jerit. Saking indahnya, Bang. Ya. Pasti kita meraung menangis kalau jumpa ruhani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibukakan Allah hijabnya. Ya. Pasti kita menangis, nggak bisa nggak nangis, karena ruhani orang soleh itu membuat kita ingat sama Allah. Hati kita itu menjadi tunduk ingat sama Allah, indah sekali, dan dia akan menghasilkan kerinduan yang berterusan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, gitu Pak bedanya ya. Ini saya rangkum semuanya ini. Nah, jadi kira-kira begitulah. Jadi jiwa itu penghubung antara ruh dengan jasmani, ditandai dengan kita bernafs, maka disebut bernafas. Nafs itu jiwa. Apabila kita mati, jiwa itu menghilang, itu disebut mati. Maka yang ada tinggal jin korin sama ruh. Ruh kita apabila dia bersih, maka dia bersih seperti Rabbani, bisa bersih seperti Nurani, Nur Muhammad, bisa agak kotor seperti Saironi Warawani. Pakaian itu yang muncul tergantung tingkat amal soleh. Maka kalau nanti kita masuk di dalam kubur, amal soleh kita itu menjelma, kata Nabi SAW, berbentuk ruhani malaikat. Kalau amal soleh kita bagus, diterima, dia cantik, indah, cakep. Tapi kalau amal kita buruk, dia berbentuk busuk. Maka ruhani itu tergantung kebersihan hati, Pak. Yang mana yang mengendalikan diri kita? Ya, tergantung amal soleh kita. Maka dari itulah perlunya kita belajar tarikat itu untuk bersihkan rohani, supaya kita memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau tidak mau, kita pasti kembali kepada Allah. Belajar ilmu tasawuf, belajar mengenali jalan pulang, jalan kembali kampung halaman pertama kali kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.